Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua. Di sebelah kiri saya Ustadz Al-Nobdinar LC. Di sebelah kanan saya guru kita Ustadz Dr. Zulhendri Rais LCMA. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusyah. Di sini belajar hadis anak-anak dan akan dibangun asrama. Ini di belakang ini saung tempat belajar sementara. Akan dibangun asrama, dana yang dibutuhkan sebesar 2,5 miliar. Nampaknya besar, tapi kalau kita bersama-sama, walaupun kita bukan orang ahli hadis, kita tidak belajar hadis, tapi kalau kita support pembangunan asrama, anak-anak di sini pagi, petang, siang, malam akan belajar hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, mengalir pahalanya untuk kita. Kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata. Datang kemari, lokasinya di Rimbo Panjang. Cari, maka insya Allah jamaah dimanapun berada tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa kirim kapan saja, kirimkan donasi ke nomor rekeningnya 82011777775. Sekali lagi, 82011777775. Bank Syariah Indonesia. Ada satu lagi rekening Bank Riau Kepri Syariah. 82011777777. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82011777777. Konfirmasinya jangan lupa kontak nomor ini. 082169969557. Sekali lagi, 082169969557. Ingat, umur kita tak panjang, siapkan bekal menghadap Allah, amal jariah yang pasti akan mengalir. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فأهلي وأساتذة وأولياء ولكم guru, saudara imam yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DPR Masjidil Muhajirin, Mansari atas Ubay para jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi kali ini yang saya banggakan dan saya cintai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat manusia ini agar mentauhidkan Allah, agar beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebagian ulama menafsirkan liya'rifun, agar supaya mereka makrifat kepadaku, makrifat kepada Allah, beribadah. Nah, artinya umat manusia siapapun di akhir zaman ini wajib masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam maka pasti masuk neraka. Tapi setelah Islam, kalau Islam saja tidak cukup. Misalnya pokoknya Islam itu gak cukup. Mengapa? Karena di akhir zaman setelah Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat banyak terjadinya perbedaan pendapat.
Jadi sabda Rasulullah SAW setelah beliau wafat banyak perbedaan pendapat. Sekarang dari wafatnya Rasulullah itu sudah berapa lama? Sudah 1400 tahunan lebih. Perbedaan pendapat banyak sekali. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, maka siapa yang harus kita ikuti? Kalau Rasulullah masih ada, kita gampang. Ada perbedaan pendapat, tanya pada beliau. Kalau setelah wafat bagaimana? Beliau memberikan rambu-rambunya. Apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, berarti setelah Rasulullah wafat, kita ini harus ikut sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa pengikut sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin? Pengikut sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, wal jamaah itu artinya pengikut jamaah para sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Di dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Al-As, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 millah, kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat. Para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku hari ini dan ajaran para sahabatku. Nah, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah Nabi, jamaah itu artinya pengikut jamaahnya para sahabat. Di dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa golongan selamat, beliau menjawab as-sawadul a'wam, golongan mayoritas umat Islam. Berarti kalau begitu, ahlus sunnah wal jamaah itu ciri-cirinya mengikuti ajaran Nabi, ajaran para sahabat, dan itu terdiri dari golongan mayoritas umat Islam. Berarti itu. Nah, dari sini ditemukan jawabannya. Pada masa seperti sekarang ini, di mana umat Islam ini terjadi perpecahan. Perpecahan di mana-mana. Kalau dulu mungkin ya sekitar tahun 80-an atau sebelum era 90-an. Sebelum tahun 90-an ke belakang, umat Islam di mana-mana termasuk di Riau itu satu mazhab. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Orang Riau ini kalau ikut tarekat biasanya Naqsyabandiyah Khalidiyah atau Khalidiyah Naqsyabandiyah. Dan ada ulama Riau yang populer menjadi mursyid di Asia Tenggara, Syekh Abdul Wahab Rokan, yang makamnya ada di Besilam, di Langkat, di Medan, Sumatera Utara. Ini kan orang-orang Sufi. Jadi sejak awal Islam ini disebarkan di kalangan bangsa kita memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Kalau orang sini thariqatnya Khalidi Naqsyabandi. Kalau di Jawa macam-macam. Kalau di Jawa walaupun Naqsyabandiyah biasanya Mulhariyah. Ada cabang lain dari Naqsyabandiyah, sama-sama Naqsyabandiyah, tapi Mulhariyah. Kalau yang di sini Khalidiyah. Kemudian di Jawa juga berkembang thariqat Syadzaliyah.
Thariqat Tijaniyah dan thariqat-thariqat yang lain. Artinya apa? Sejak awal memang umat Islam di Indonesia ini Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah era 90-an ini muncul banyak aliran. Ya sebenarnya aliran ini kira-kira sejak 100 tahun yang lalu. Sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan di negeri kita ini ada 3 aliran berkembang. Apa saja? Yang pertama Salafi Wahabi. Ini mulai masuk ke negeri kita. Yang kedua ini Syiah. Ini mulai masuk ke negeri kita. Yang ketiga, ini aliran-aliran lokal. Aliran lokal ini aliran kebatinan. Aliran kebatinan ini mengaku penganut tarekat tasawuf, tetapi mengajak meninggalkan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang ketiga. Jadi kira-kira 150 tahun yang lalu di negeri kita ini berkembang 3 aliran. Kalau 150 tahun yang lalu berkembang 3 aliran, kira-kira sekarang anak cucunya ada berapa? Kalau 150 tahun yang lalu ada 3 orang, sekarang tahun 150, kira-kira anak cucunya berapa? Nggak tahu ada berapa. Karenanya ada berapa jumlah aliran sesat di Indonesia? Kita nggak tahu. Tahun 2009, saya dan kawan-kawan di Jawa Timur mencoba meneliti. Kira-kira sampelnya diambil dari separuh Jawa Timur, Surabaya ke timur. Itu tercatat hampir 300 macam aliran. Berarti kalau se-Jawa Timur diperkirakan ada 500-600. Di Jawa ini provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi ada 500, diperkirakan di Jawa ada 3.000-an. Tambah dengan Sumatera, kira-kira berapa ribu. Artinya aliran sesat di negeri kita ini ramai, saudara. Banyak. Dan orang ketika terjadi banyak aliran-aliran yang berkembang di negeri kita, itu gak bisa langsung comot, oh saya pokoknya ikut ini aja, gak bisa. Tapi harus cari yang benar. Harus cari yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini ada tanda-tandanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Di antaranya ikut sunnah Rasul, ikut sunnahnya para sahabat, dan merupakan golongan mayoritas umat Islam. Nah, kalau tidak memenuhi standar ini, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan biasanya golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada rambu-rambu dari baginda Rasulullah SAW. Kalau itu gak boleh diikuti. Contohnya apa? Contohnya Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini memang berkembang cukup pesat di mana-mana. Kalau di Sumatera ini yang perkembangannya pesat itu 3 provinsi. Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Terutama Riau. Nah, Salafi Wahabi dalam mengembangkan alirannya ini banyak fokus melalui tahsinul Quran. Mereka banyak membuka rumah-rumah tahfidz. Dan ini memang ya tentang para penghafal Al-Quran yang akan membawa ke aliran yang gak benar. Itu diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, gak ada yang mengatakan gak bagus. Tapi ini Rasulullah kok mengingatkan, ada apa ini? Berarti Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Ada orang baca Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih. Hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Mengapa kelihatan indah? Karena Al-Quran. Al-Qurannya bagus.
suaranya merdu. Kalau menjadi imam, suaranya mendayu-dayu. Orang senang. Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Qurannya bagus, suaranya merdu karena Al-Quran, menjadi penolong Islam. Mengapa penolong Islam? Mungkin buka rumah tahfidz, ngajar Al-Quran, ngajak orang-orang kembali kepada agama Allah, ngajak orang-orang kembali ke masjid. Setelah begitu, apa yang terjadi? Ghayyarahu ila masya Allah. Orang tersebut merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran itu dirubah. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Setelah merubah ajaran Al-Quran, dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia buang, dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh dengan pedang. Itu kalau punya pedang. Tapi kalau punya pistol, tetangganya diserang dengan pistol. Mengapa diserang dengan pistol, dengan pedang, dengan senjata? Waramahu bisyirki. Dia menuduh tetangganya dengan syirik. Nah, di sini artinya apa? Di sini dijelaskan bahwa tanda-tanda aliran yang tidak benar di akhir zaman itu kadang-kadang ciri-cirinya, tanda-tandanya bukan ciri-ciri yang buruk. Misalnya pakai tato, pakai tende, lalu karaokean. Belum tentu seperti itu tanda-tanda aliran sesat. Kadang ciri-cirinya justru bacaan Al-Qur'annya bagus. Kadang-kadang seperti itu. Ini bukan berarti yang Al-Qur'annya bagus jelek, bukan. Tapi yang ini aja yang salafi ini. Al-Qur'annya bagus, militansinya pada agama luar biasa. Tapi dia mensyirikkan orang lain. Setelah orang lain disyirikkan, karena sudah disyirikkan, dibunuh oleh dia. Mengapa mensyirikkan orang lain? Merubah ajaran Al-Quran, saudara. Jadi dengan merubah ajaran Al-Quran, mensyirikkan orang lain, membunuh tetangganya. Ini siapa? Ya Salafi Wahabi. Sekarang ini yang namanya ISIS. Di Syria, di Irak, di Libya, itu ada orang namanya ISIS. ISIS ini Qurannya bagus, ibadahnya bagus, mengkafirkan orang, tetangga-tetangganya sesama muslim dibunuh, dibantai. Ini ISIS. Dan itu jelmaan dari Wahabi yang asli yang dulu. Bulan kemarin, bulan Agustus, tanggal 7 atau 8, saya undangan ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ceramah, saya ngisi di pondok tahfidz, di pondok pesantren tahfidz Al-Quran di Bima. Kiainya ceramah, Kiai, kami ini tiap malam mengadakan maulid, baca ya Nabi. Karena kami tiap malam Jumat baca maulid, baca ya Nabi, tetangga sebelah kami anti maulid. Tiap malam Jumat selalu ada batu bata melayang dari sana ke sini. Kami dilempar batu bata. Selesai ceramah saya sampaikan, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Jadi yang dilempar batu bata. Coba mereka punya bom, mungkin bom yang dikirim ke sini. Mengapa? Karena memang ada tanda-tandanya aliran sesat ini dari baginda Rasulullah SAW. Bacaan Qurannya bagus, militansinya pada agama luar biasa, perjuangannya, jasanya pada agama juga bagus. Cuma bagaimana mengkafirkan umat Islam, mensyirikkan umat Islam? Gimana ajaran Al-Quran dirubah? Kok dikatakan dirubah? Orang-orang Salafi Wahabi mensyirikkan mayoritas umat Islam. Karena mayoritas umat Islam ini mengamalkan tawassul, tabarruk, istighatsah. Kok disyirikkan? Merubah ajaran Al-Quran. Kata mereka, orang-orang musyrik pada masa-masa awal-awal Islam, para penyembah berhala, ketika ditanya oleh Rasulullah, ngapain kalian menyembah patung-patung, berhala-berhala? Itu kan batu yang kalian pahat, kalian buat sendiri. Orang musyrik, orang kafir, ya, penyembah berhala menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang musyrik itu menyembah berhala untuk mendekatkan diri pada Allah. Sama dengan kamu bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan nabi dan wali, kan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya dengan orang musyrik? Sama-sama syirik. Nah, ini kalau orang sangat awam, orang awam sekali, ini terpengaruh. Iya sama ya. Mendekatkan diri. Redaksinya menggunakan lafaz ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Artinya orang musyrik itu memang beribadah kepada berhala. Adapun umat Islam yang bertawassul, yang beristighatsah, bertabarruk, itu tidak beribadah kepada para nabi. Tidak menyembah, tidak beribadah kepada para wali. Itu ibadahnya tetap kepada Allah. Mereka ini bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, itu konteksnya berwasilah. Berwasilah dengan mereka. Sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadaku. Dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu artinya apa? Kata para ulama, ma yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah itu artinya adalah sesuatu yang dapat mengantarkan, menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Itu namanya wasilah. Dan wasilah ini diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Apa macam-macam wasilah? Asmaul husna wasilah. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Jadi berwasilah dengan asmaul husna. Karenanya kita banyak dapat amalan-amalan, ada yang dari Rasulullah, ada dari sahabat, dari orang-orang soleh, ada asmaul husnanya. Mengapa? Agar cepat terkabul. Lalu bertawassul dengan orang soleh juga wasilah. Mengapa bertawassul dengan orang soleh juga wasilah? Di dalam Al-Quran diterangkan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Orang-orang Yahudi memohon kemenangan kepada Allah dengan wasilah Nabi sebelum Nabi diutus. Ternyata setelah Nabi diutus mereka kafir. Setelah tahu kalau yang diutus Nabi dari orang Arab, mereka kafir pada Nabi. Gak mau beriman. Artinya apa? Bertawassul itu ajaran Al-Quran, saudara. Dan ini diajarkan di dalam sunnah-sunnah Rasul. Istighatsah, tabarruk diajarkan. Ada seorang sahabat tunanetra datang menghadap Rasulullah SAW yang lagi mengajar di rumah salah seorang sahabat. Minta kepada Rasulullah agar disembuhkan dari buta. Ternyata orang ini oleh Rasulullah disuruh berwudu, lalu disuruh ke masjid sholat hajat. Habis sholat hajat suruh membaca doa istighatsah dan wasilah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bidabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Aku bertawassul kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Nabi ya rahmah, wahai Nabi pembawa rahmat. Ini namanya istighatsah. Nah, yang seperti ini bukan syirik. Mengapa bukan syirik? Ini wasilah. Karena kalau syirik, gak mungkin Rasulullah mengajarkan. Rasulullah gak mungkin mengajarkan kesyirikan. Dan amalan ini diamalkan oleh mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam ini oleh Allah dilindungi dari kesyirikan. Gak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan. Ini mayoritas umat Islam. Karenanya kelompok minoritas umat Islam yang mengkafir-kafirkan,
mensyirik-syirikkan umat Islam, ini nggak boleh diikuti. Mengapa? Ini aliran sesat, saudara. Walaupun bacaan Qur'annya bagus, kita pakai imam kita saja. Jangan pakai mereka. Jangan belajar pada mereka. Belajar sama imam kita. Imamnya juga bagus bacaan Qur'annya. Karena orang ini ya kadang-kadang karena Qur'annya bagus, akhirnya terpengaruh. Jangan. Ini gak boleh. Ini aliran sesat. Dan ada rambu-rambunya memang mensyirikkan mayoritas umat Islam. Tetangganya dikafir-kafirkan, disyirik-syirikkan. Para ulama dulu berdakwah kepada bangsa Melayu untuk mengislamkan orang kafir. Yang sekarang ini ada yang berdakwah kepada orang Islam tapi mengkafirkan orang Islam. Dan kalau mengkafirkan orang Islam ini berarti beda, ajaran baru, nggak boleh diikuti. Jadi kita tengeri, kita tandai ini apa ini? Ini suka mensyirikkan, menyesatkan, membid'ahkan mayoritas umat Islam. Ini beda dengan ulama kita dulu. Ulama kita dulu mengislamkan orang kafir. Yang sekarang ini mengkafirkan orang Islam. Nah, berarti ini aliran baru, orang awam gak boleh ikut. Kita tetap istiqomah, ikut pada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah masuk syuruk. 19. Jadi gak boleh memang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki? Al-marmi amir rami. Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang paling berhak menyandang kesyirikan? Paling berhak dianggap syirik itu yang siapa? Apakah yang dituduh syirik atau yang menuduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru orang yang menuduh syirik itu yang paling berhak dianggap syirik. Nah, ciri-cirinya yaitu tadi. Apa ciri-cirinya? Merubah ajaran Al-Quran. Mereka ini apapun pakai Al-Quran, saudara, tapi ajaran Al-Quran dirubah. Ini contoh ya. Ini tawassul mereka rubah. Ini contoh lagi. Bahwa mereka merubah ajaran Al-Quran. Tahun 2009. Saya diundang ke Denpasar di Bali. Katanya di sana mau dialog sama orang yang Salafi Wahabi. Begitu dialog, kita minta dia berbicara duluan apa yang mau dia dialogkan dengan saya. Ternyata dia langsung membawa topik soal tahlil. Kata dia apa? Tahlilan yang dilakukan oleh orang-orang Melayu itu haram. Nggak boleh. Orang berzikir tahlilan nggak boleh. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan tahlilan? Al-Quran katanya. Di mana Al-Quran mengharamkan tahlilan? Saya belajar tafsir sama kiai saya sampai selesai. Gak ada penafsiran Al-Quran yang mengharamkan tahlilan. Apalagi ayatnya. Tafsirannya aja gak ada. Apalagi ayatnya. Kata dia, lah ada. Siapa bilang gak ada? Dan jelas ayatnya. Ayat mana? Ayat 2 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, spirit dari ayat ini, Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar kita bagus-bagusan amal. Orang yang tahlil itu maunya banyak-banyakan zikir. Itu gak bagus, makanya haram katanya. Coba, orang tahlil maunya banyak-banyakan zikir. Banyak-banyakan zikir itu tidak bagus. Al-Quran menyuruh bagus, berarti tahlil haram. Nyambung apa enggak? Kan gak nyambung. Spirit dari ayat 2 surah Al-Mulk itu kan bagus-bagusan amal. Kalau spiritnya itu bagus-bagusan amal, berarti yang dihindari, yang dilarang adalah amal-amal yang tidak bagus. Amal-amal yang jelek. Yang namanya bagus, itu lawannya adalah jelek.
Di sini menganggap lawannya bagus itu banyak. Zikir kalau banyak berarti gak bagus. Berarti lawannya bagus. Kan gak betul kan? Zikir ini semakin banyak justru semakin bagus. Karenanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam berzikir, kita ini diperintahkan sebanyak-banyaknya. Ini kalau zikir banyak malah gak bagus. Kan bertentangan. Berarti bagaimana? Golongan yang anti tahlilan, mengharamkan tahlilan, itu caranya adalah dengan merubah ajaran Al-Qur'an. Ini kalau masyarakat awam, saudara, gak pernah ikut ngaji, langsung terpengaruh. Iya gak bagus ya. Tapi kalau dipikir sedikit saja, tidak usah orang pandai, orang awam ngerti. Nipu orang ini. Wong ini Al-Quran spiritnya bagus-bagusan amal. Kok zikir banyak yang dilarang? Kan nipu. Jadi merubah Al-Quran, saudara. Melarang tapi merubah Al-Quran. Melarang tahlilan, merubah Al-Quran. Ajaran Al-Quran dirubah. Zikir ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Mereka ini, ya, orang-orang Salafi Wahabi, kalau gak ada untuk merusak ajaran Islam, merubah ajaran Al-Quran. Kalau gak ada ajaran Al-Quran yang dirubah, nanti hadis yang dirubah maknanya. Pakai hadis juga, tapi dirubah maknanya. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Gak ada ngarang-ngarang dalil, buat kaidah sendiri. Apa contohnya ngarang-ngarang dalil? Saya ini sering, kalau sudah lama engkel-engkelan dengan Wahabi, lalu mereka nggak bisa jawab, senjata terakhir apa? Senjata terakhir mereka apa? Kalau memang Wahabi sesat, mengapa tanah suci sekarang dikuasai Wahabi? Nah ini namanya kan ngarang dalil kan, masa dalil itu? Misalnya ya, ada orang jahat menjadi ketua masjid. Lalu orang bilang, itu jahat itu. Lalu dibilang, kalau memang dia jahat, kenapa dia menjadi ketua masjid? Apa hubungannya ketua masjid dengan kejahatan? Kan nggak ada kan? Orang sekarang ini akhir zaman. Orang yang jadi ketua masjid itu belum tentu orang paling soleh di lingkungan itu. Kadang yang soleh diam-diam aja, gak peduli. Ini karena menguasai Mekah Madinah lalu dianggap orang paling benar. Kan bukan dalil itu. Rasulullah gak pernah menyatakan seperti itu dalam hadis-hadis. Kan tadi kan disampaikan, nanti saya meninggal banyak terjadi perbedaan pendapat. Lalu pesan Rasulullah bagaimana? Kalau terjadi perbedaan pendapat, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Rasulullah tidak memberikan rambu-rambu, kalau nanti beda pendapat, ikut yang menjadi gubernur di Mekah dan Madinah. Kan gak ada dalil begitu. Kalau nanti penguasa ini bukan cuma Mekah Madinah, akhirnya kalau itu dibenarkan, kalau misalnya yang menjadi presiden atau menjadi apa di negeri kita, orang gak cinta agama, nanti dijadikan dalil juga itu. Kalau memang itu gak benar, kenapa jadi presiden misalnya? Dijadikan dalil juga. Ini kan namanya ngarang. Ini kadang-kadang ya, orang-orang Salafi Wahabi ini gak bisa ngarang dalil, ngarang kaidah. Apa kaidah yang mereka karang? Al-aslu fil ibadah al-haram. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Itu kata siapa? Itu kaidah usul fikih katanya. Padahal kita di pondok belajar usul fikih sampai ngajar usul fikih. Nggak pernah jumpa kaidah kayak itu. Ini kalau orang nggak ngerti kaidah kan, loh ini sudah kaidah ini ya apa ini? Hukum asal dalam ibadah ini haram. Kita berarti melanggar. Nah, di dalam ibadah yang diterangkan di dalam Al-Quran itu ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Kecuali zikir. Zikir ini yang memang paling nggak banyak aturan. Kalau sholat harus menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat,
bukan dapat pahala, berdosa malah. Misalnya saudara berani sholat menghadap ke selatan di sini, berdosa, bukan dapat pahala. Kok menghadap ke sana, ke selatan? Yang penting sholat lah. Wong niatnya menyembah Allah. Nggak bisa, ada aturannya sholat. Puasa misalnya, puasa itu ada aturannya. Kalau hari tasyrik, hari yang dilarang puasa, hari raya nggak boleh puasa. Misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, kamu kok puasa? Ya saya niat ibadah pada Allah, haram. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Itu kalau puasa. Ibadah-ibadah yang lain begitu. Zikir ini ibadah paling bebas. Ada orang hidup, kita baca zikir. Ada orang mati, juga baca zikir. Kita ini hidup, zikir, mati, ingin dibacakan zikir. Ini zikir ini paling bebas memang saudara. Nggak banyak aturan. Zikir ini boleh menghadap kiblat, boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke selatan, boleh duduk, boleh sambil berdiri, boleh sambil berjalan, boleh sambil tidur-tiduran, sambil apa saja boleh zikir. Memang paling bebas ini. Ini kok dibikin ruwet, dibikin ribet, dilarang-larang. Ini mereka. Jadi mereka ini melarang ibadah-ibadah ya caranya merubah ajaran Al-Quran. Ini tahlil dirubah oleh mereka. Ini contoh lagi ya. Kalau mereka ini mengharamkan sesuatu merubah ajaran Al-Quran. Ini sebentar lagi kita memasuki bulan Maulid Nabi. Biasanya kan umat Islam di mana-mana merayakan Maulid. Nanti mereka apa? Maulid Nabi itu haram lah. Jangan dilakukan. Mengapa haram? Rasulullah gak pernah menggelar maulid. Terus, dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa loh. Dalilnya mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku sempurnakan bagimu agamamu. Lah, gak boleh menambah-nambah agama. Karena agama sudah sempurna. Berarti maulid Nabi gak boleh. Ini kan namanya kan cocok logi kan, menyambung-nyambungkan. Dan ini, mereka ini ya, Wahabi ini kan slogannya, propagandanya kembali pada Quran dan hadis. Nah kalau Quran ya ini terus yang biasa dikeluarkan itu. Agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Nanti kalau disampaikan, ini dalil hadisnya, dalil ininya. Nanti cari alasan lain mereka. Oh yang sunnah langsung dari Nabi belum dikerjakan. Kenapa sunnah bikinan ulama dikerjakan? Loh, salah lagi. Ya mereka malas aja, gak mau mengerjakan, gak mau ikut. Merubah-rubah ajaran Al-Quran. Ini fatal ini. Agama memang sempurna. Tapi kesempurnaan agama bukan berarti gak ada maulid. Karena maulid ini dalilnya tidak melanggar kesempurnaan agama. Para ulama kita yang merayakan maulid, itu dasar-dasarnya juga Al-Quran dan hadis. Cuma bukan ayat ini, ayat-ayat yang lain. Ini namanya memperkosa ayat Al-Quran. Memanfaatkan ayat Al-Quran, merubah ayat Al-Quran. Para ulama ini mengajarkan maulid, dasarnya banyak di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran ada ayat, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud mengingatkan mereka pada hari-hari Allah? Ulama salaf menafsirkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Ingatkan mereka, adakan peringatan pada mereka tentang hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Nah, peringatan Maulid ini kan peringatan di mana kenikmatan diberikan oleh Allah pada mereka. Ini kan Maulid ini kan peringatan. Hari Allah memberikan kenikmatan pada kita. Kenikmatan apa? Lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ini kan kenikmatan. Nanti mereka bilang itu kan dalil umum. Lah, dalil al-yauma akmaltu kan lebih umum lagi itu. Mereka ini dalilnya umum semua, tapi orang lain pakai dalil umum disalahkan. Nah kita ini walaupun dalil umum tapi yang paling cocok ini.
Lebih cocok yang ini daripada yang tadi. Dan masalahnya jelas. Kita ini dengan merayakan Maulid Nabi, umat Islam ini semakin kenal sosok kepribadian baginda Rasulullah. Zaman sekarang ini penting saudara memperkenalkan kepribadian Rasulullah kepada generasi. Mengapa? Kalau nggak kenal sama Rasulullah. Sekarang ini orang yang dipegang HP, yang ditengok TV. Sekarang ini orang yang paling viral di TV siapa? Orang Kristen. Sambo sama Joshua. Kan diterangkan kepribadiannya tiap hari di TV. Sebentar-sebentar berita ini lagi. Ini lagi. Ini gak penting, sampah sebenarnya. Orang gak tahu siapa Rasulullah itu, gak kenal. Kan paling viral sekarang. Sambo sama Joshua. Orang mana? Orang Sumatera ya? Hah? Sulawesi ya. Yang Sambo ini Sulawesi. Yang Joshua ini orang Sumatera. Sulawesi sama Sumatera sekarang yang viral ini. Cuma satunya dibunuh, satunya pembunuh. Yang lain nggak kedengaran. Sehingga walaupun BBM naik, diam-diam itu. Karena terhibur dengan berita Pak Sambo ini. Saya ini setelah berita Pak Sambo itu bingung saudara. Kenapa? Karena sejak beberapa waktu yang lalu, kiai-kiai mungkin juga selain saya, kalau menjelang hari raya oleh Kapolda, Kapolri dikirimi parcel. Walaupun kita nggak mau makan, nggak mau apa, takut kan. Setelah tahu kasus ini mikir-mikir, jangan-jangan hasilnya ini juga yang dikirim itu. Bingung juga. Karena agak biasanya. Ini merubah ajaran Al-Quran. Kelompok-kelompok. Karenanya kita di dalam beragama ini harus istiqomah. Mengikuti guru-guru kita yang dulu. Ulama-ulama dulu yang kita ikuti. Yang menyebarkan Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Kita istiqomah pada itu saja. Ajaran-ajaran yang baru, walaupun tampilannya bagus, jangan-jangan hanya casingnya yang bagus. Tapi softwarenya jelek. Malah menyesatkan pada kita. Jangan-jangan itu. Nah karena ini sudah waktunya syuruk ya. Waktunya syuruk. Kita silahkan yang mau sholat isyraq, mau sholat syuruk ya. Habis ini kita tanya jawab. Lanjut dengan tanya jawab dari saya untuk syuruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.